Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dalam Akjak, mengupas informasi akuntansi dan perpajakan. Dengan saya Ellen yang akan menemani pemirsa dalam 5 menit ke depan. Di Akjak kali ini kami akan membahas salah satu topik yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. The ball, I bounce it. I shoot, I miss it. Untuk memberikan tanggapan akan hal ini, kami mengundang salah satu dosen dari Universitas Siwalan-Kerto, Dr. Jovana Amais. Hai Alan, sungguh senang sekali bisa hadir untuk menjadi narasumber di kesempatan kali ini. Wah, luar biasa. Saya langsung mulai dengan pertanyaan pertama ya. Dr. Jo, menurut Anda, mengapa saat kita menghitung atau melaporkan laporan keuangan, itu hasilnya bisa berbeda antara akuntansi dengan fiskal? Jadi begini, sebenarnya kita dapat melihat dari dua sisi ya. Yang pertama adalah normal book tax difference. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pandangan antara akuntansi maupun prinsip secara fiskal. Nah, contohnya di akuntansi akan dianggap relevan apabila piutang tak tertagih menggunakan metode pencadangan. Namun, secara pajak, hal ini tidak diperbolehkan, kecuali pada beberapa perusahaan tertentu. Nah, pandangan yang kedua adalah disebabkan karena adanya kondisi abnormal ya, yang biasanya kita sebut dengan abnormal book tax difference. Penyebabnya ada dua dasar, yaitu manajemen pajak dan juga manajemen secara akuntansi. Penyebabnya adalah discretionary accrual yang dilakukan oleh para administrator demi mencapai target atau keuntungan tertentu. Jadi laporan akuntansi dan fiskal ini cenderung berbeda karena dua hal ya. Yang pertama ada normal book tax difference dan yang kedua ada abnormal book tax difference. Nah, kalau boleh tahu nih Dr. Jo, apakah ada penelitian terkait hal ini? Nah, kebetulan aja saya juga kemarin habis menyelesaikan suatu penelitian dari literatur terkait perbedaan utama antara hasil akuntansi dan hasil pajak dari perusahaan Brasil nih. Wah, menarik nih. Apakah Dr. Jo berkenan untuk menjelaskan sedikit isi dari penelitian tersebut? Tentu saja, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, sebenarnya perbedaan antara perlakuan secara akuntansi maupun secara pajak itu sebenarnya merupakan hal yang normal kok. Nah, untuk penelitian yang dilakukan di Brasil, perlakuan PPh mereka dapat terbilang cukup unik ya, karena PPh mereka dapat dilihat dari 3 jenis penghasilan. Yang pertama yaitu ada perkiraan laba, lalu juga ada yang namanya laba faktual, dan juga laba yang diarbitrase. Untuk tarif pajak di Brasil sendiri, berlaku 15% untuk laba yang di bawah 240.000 Brazilian real dan akan bertambah 10% apabila labanya di atas itu. Nah, karena beban pajak yang dianggap cukup tinggi ya, hal ini memberikan suatu penurunan performa pada pendapatan yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Oh, begitu ya. Nah, tapi saya masih sedikit bingung nih, Dr. Jo. Apakah ketika perusahaan ini melakukan manajemen laba atau manajemen pajak, apakah hal ini termasuk hal yang legal? Tentu saja hal tersebut legal. Sebenarnya hal ini bisa terjadi akibat adanya keputusan yang dilakukan oleh administrator dan sesuai dengan prinsip secara akuntansi maupun secara pajak untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Wah, saya pikir selama ini tindakan tersebut merupakan tindakan yang ilegal. Nah, kembali lagi ke topik penelitian Dr. Jo ya. Apa saja sampel yang Dr. Jo gunakan? Kami menggunakan populasi yang berasal dari perusahaan terbuka di Stock Exchange, São Paulo Bovespa, yang terdiri dari 46 perusahaan pada tahun 2000 sampai 2005. Wah, ternyata banyak sekali ya perusahaan yang diteliti. Kemudian kalau dari segi analisis apa yang Dr. Jo gunakan untuk mengukur sampel-sampel ini? Analisis data menggunakan model ekonometrik yang diusulkan oleh KSI dan PAE untuk menganalisis pengolahan hasil dengan sarana discretionary accrual. Di samping itu juga menggunakan model operasional melalui analisa correlation dan multiple linear regression. Jadi hasil penelitian ini terbagi menjadi 4 hipotesis. Yang pertama, apabila beta 1 lebih besar dari 0, akan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengelolaan akuntansi, maka akan semakin tinggi pula tingkat BTD-nya. Tapi dalam penelitian ini tidak terbukti sebab nilai beta tidak lebih besar dari 0. Selanjutnya untuk yang hipotesis kedua, apabila beta 2 lebih besar dari 0, akan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengelolaan dalam pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat BTD-nya. Namun lagi-lagi hasil penelitian menunjukkan beta tidak lebih besar dari 0. Nah, untuk hipotesis yang ketiga sendiri, yaitu adanya korelasi positif antara estimasi abnormal book tax difference atau yang kita kenal dengan ABTD dan proksi hasil pengolahan akuntansi. Ternyata juga tidak ditemukan adanya korelasi. Begitu juga dengan hipotesis keempat, tidak ditemukannya korelasi antara ABTD dengan proksi manajemen pajak yaitu ETR.
Oh, berarti dari hipotesis penelitian ini tidak bisa dikatakan kalau perbedaan accounting maupun fiskal ini berasal dari manajemen laba ya? Nah, iya, betul sekali. Wah, menarik sekali ya dari keseluruhan pembahasan penelitian ini. Kalau dari kesimpulannya sendiri bagaimana nih, Dr. Jo? Secara keseluruhan, kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu tidak dapat dikatakan bahwa perbedaan antara hasil akuntansi dan pajak disebabkan karena manajemen akuntansi. Lalu, perbedaan antara profit akuntansi dan pajak dikarenakan pengelolaan pajak. Sedangkan discretionary accrual sebagai proksi untuk pengelolaan hasil akuntansi memiliki korelasi dengan perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak. Dan proksi untuk manajemen pajak memiliki korelasi dengan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Wah, dari perbincangan ini saya dapat banyak pengetahuan baru ya, dan saya yakin pemirsa di rumah juga. Untuk pemirsa yang ingin mengirimkan pertanyaan kepada Dr. Jo, boleh mengirimkannya pada email di bawah ini. Dan untuk Dr. Jo, sekali lagi terima kasih telah hadir dan menjadi narasumber kami. Sama-sama Ellen, sungguh kesempatan yang luar biasa sehingga dapat dipercaya untuk menjadi narasumber di acara ini. Sampai jumpa Dr. Jo di lain kesempatan. Sampai jumpa juga Ellen. Baik pemirsa, sekian dari Akcek hari ini. Jangan lupa terus tonton Akcek. Sampai jumpa.